Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amanda Pratami Haji Soleman, mahasiswa dari program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis, semester 2, kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu proses biologis yang sangat penting dalam tubuh makhluk hidup, yaitu sintesis protein. Kenapa sintesis protein begitu penting? Karena tanpa proses ini, tubuh kita tidak akan mampu membentuk enzim, hormon, dan berbagai struktur penting lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi kehidupan sehari-hari. Langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Oke, yang pertama yaitu sintesis protein, dari gen ke fungsi. Sintesis protein adalah proses fundamental biologis yang mengubah informasi genetik yang tersimpan dalam gen menjadi protein fungsional. Proses ini esensial untuk pertumbuhan sel, perbaikan, dan semua fungsi metabolisme dalam organisme hidup. Protein adalah blok bangunan utama semua komponen seluler, termasuk enzim, struktur sel, hormon, dan antibodi. Diperkirakan ada antara 20.000 hingga 25.000 gen pengode protein pada manusia, masing-masing dengan instruksi unik untuk membuat protein spesifik yang memiliki peran vital dalam menjaga kesehatan dan fungsi tubuh. Selanjutnya, dogma sentral biologi molekuler, yaitu DNA, RNA, dan protein. DNA sebagai penyimpanan informasi genetik utama. DNA atau deoksiribonukleik acid adalah molekul genetik yang menyimpan semua informasi yang dibutuhkan untuk membentuk dan menjalankan fungsi makhluk hidup. Bisa dibilang DNA adalah bentuk petunjuk kehidupan. RNA sebagai pengantara untuk ekspresi gen. RNA adalah molekul genetik yang berperan penting dalam proses sintesis protein. Jika DNA adalah buku petunjuk, maka RNA adalah kurir yang membawa instruksi dari DNA ke tempat pembuatan protein. Protein melakukan fungsi seluler. Protein adalah molekul besar yang tersusun dari rantai asam amino dan merupakan salah satu zat gizi makro yang sangat penting bagi tubuh. Protein berperan sebagai zat pembangun, pengatur, dan juga sumber energi. Dogma sentral biologi molekuler yang pertama kali digunakan oleh Francis Crick pada tahun 1957 menjelaskan aliran informasi genetik dalam sistem biologis dari DNA ke RNA dan kemudian dari RNA ke protein. Ini adalah prinsip universal yang berlaku pada hampir semua organisme hidup. Proses ini melibatkan dua tahap utama, yaitu transkripsi, di mana DNA disalin menjadi RNA messenger atau disebut mRNA di dalam nukleus, dan translasi, di mana mRNA kemudian diterjemahkan menjadi protein di sitoplasma. Tahap 1, transkripsi atau penyalinan gen. Transkripsi adalah langkah awal dalam sintesis protein, yaitu proses penyalinan segmen DNA yang spesifik yang disebut gen menjadi molekul RNA messenger yang disebut mRNA. Enzim kunci yang berperan dalam transkripsi adalah mRNA polimerase. Enzim ini bertanggung jawab untuk mengikat daerah promotor pada DNA dan kemudian mensintesis untai RNA baru menggunakan untai DNA template. Sebagai cetakan, pada sel eukariotik, hasil transkripsi adalah pre-mRNA yang kemudian akan mengalami pemorsesan lebih lanjut. Sementara itu, pada prokariota, mRNA yang dihasilkan umumnya sudah siap untuk translasi. Proses transkripsi ini secara eksplosif terjadi di dalam nukleus sel eukariotik, memastikan perlindungan dan regulasi informasi genetik. Selanjutnya, pemrosesan RNA pada eukariota. Sebelum mRNA meninggalkan nukleus dan siap untuk translasi pada sel eukariota, molekul pre-mRNA harus melalui serangkaian modifikasi penting, yaitu yang pertama, splitting, yaitu intron sequence non-coding, dibuang, sementara itu exon
sequence coding yang membawa informasi untuk protein, digabungkan menjadi satu untai mRNA yang kontinu. Proses ini memastikan protein yang fungsional. Yang kedua yaitu penambahan 5 kap. Sebuah nukleotida guanin termodifikasi ditambahkan pada ujung 5 molekul pre-mRNA. Kap ini sangat penting untuk stabilitas mRNA, melindunginya dari degradasi dan memfasilitasi peningkatan ribosom selama translasi. Dan yang ketiga, penambahan polyadenyl. Ratusan residu adenin ditambahkan ke ujung 3 molekul mRNA. Ekor poli A ini berperan dalam meningkatkan stabilitas mRNA, membantu dalam ekspornya dari nukleus ke sitoplasma, dan juga terlibat dalam inisiasi translasi. Tahap 2 yaitu translasi. Tahap 2, translasi yaitu penerjemahan kode. Translasi adalah tahap kedua dan terakhir dalam sintesis protein, di mana kode genetik yang dibawa oleh molekul mRNA diterjemahkan menjadi rantai polipeptida yang kemudian akan melipat menjadi protein fungsional. Kode genetik beroperasi berdasarkan kodon, yaitu setiap 3 basa nitrogen pada mRNA yang mengkode satu asam amino spesifik. Terdapat 64 kodon yang berbeda, tetapi hanya 20 jenis asam amino yang umum. Proses translasi ini dimulai pada kodon start yang universal, yaitu AUG, yang selalu mengkode asam amino metionin. Translasi akan berlanjut hingga ribosom mencapai salah satu dari 3 kodon stop, UAA, UAG, atau UGA, yang tidak mengkode asam amino apapun. Seluruh proses translasi berlangsung di ribosom, kompleks ribonukleoprotein yang terletak di dalam sitoplasma sel, baik pada retikulum endoplasma kasar maupun secara bebas di sitosol. Selanjutnya, pemain utama translasi. Proses translasi yang kompleks melibatkan beberapa molekul kunci yang berinteraksi secara harmonis untuk menghasilkan protein yang tepat. Yang pertama, ribosom. Kompleks ribonukleoprotein besar ini adalah pabrik sintesis protein, terdiri dari subunit besar dan kecil. Ribosom menyediakan platform di mana mRNA dapat berinteraksi dengan tRNA dan asam amino dapat dihubungkan. Yang kedua, asam amino. Ada 20 jenis asam amino standar yang menjadi blok bangunan protein. Mereka dihubungkan satu sama lain oleh ikatan peptida, membentuk rantai polipeptida yang panjang sesuai urutan yang ditentukan oleh mRNA. Yang ketiga yaitu tRNA atau transfer RNA. Molekul adaptor berbentuk daun semanggi ini bertanggung jawab untuk membawa asam amino spesifik ke ribosom. Setiap tRNA memiliki antikodon yang berpasangan secara komplementer dengan kodon pada mRNA. Dan yang terakhir, enzim peptidil transfer. Aktivitas enzimatik ini yang merupakan bagian integral dari ribosom, khususnya subunit besar, bertanggung jawab untuk membentuk ikatan peptida antara asam amino yang berdekatan memperpanjang rantai protein. Selanjutnya, mekanisme translasi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Translasi berlangsung dalam 3 fase utama yang terkoordinasi dengan tepat. Yang pertama, inisiasi, yaitu proses dimulai ketika subunit ribosom kecil mengikat molekul mRNA. Kemudian, tRNA inisiator yang membawa asam amino metionin mengenali dan berpasangan dengan kodon start atau AUG pada mRNA, diikuti oleh penggabungan subunit ribosom besar. Yang kedua yaitu elongasi. Pada fase ini, tRNA berikutnya yang membawa asam amino yang sesuai dengan kodon mRNA berikutnya akan masuk ke ribosom. Ikatan peptida terbentuk antara asam amino baru dan rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Ribosom kemudian bergeser satu kodon sepanjang mRNA, mengulangi proses ini. Yang ketiga,
Terminasi, yaitu translasi berakhir ketika ribosom mencapai salah satu codon stop, yaitu UAA, UAG, atau UGA. Pada mRNA, tidak ada tRNA yang sesuai dengan codon stop. Sebaliknya, faktor rilis akan mengikat, menyebabkan pelepasan rantai polipeptida yang telah selesai dari ribosom. Setelah dilepaskan, protein yang baru disintesis akan melipat secara spontan atau dengan bantuan protein chaperone menjadi struktur 3 dimensi yang fungsional memungkinkannya untuk menjalankan perannya di dalam sel. Kesimpulannya, protein adalah pekerja utama sel, melakukan berbagai fungsi vital seperti bertindak sebagai enzim, membangun struktur sel, terlibat dalam transport molekul, dan mengirimkan sinyal. Kesalahan kecil dalam sintesis protein, bahkan perubahan satu asam amino dapat memiliki konsekuensi serius dan menyebabkan penyakit. Contoh klasiknya adalah anemia sel sabit yang disebabkan oleh substitusi tunggal asam amino dalam hemoglobin. Pemahaman mendalam tentang sintesis protein telah membuka jalan bagi berbagai terobosan ilmiah dan medis. Hal ini memungkinkan rekayasa genetika, produksi protein rekombinan seperti insulin untuk penderita diabetes, dan pengembangan obat-obatan baru yang menargetkan jalur sintesis protein. Sebagai proses fundamental bagi kehidupan, sintesis protein terus menjadi area penelitian aktif dalam biologi molekuler, menjanjikan penemuan-penemuan lebih lanjut di masa depan. Sekian presentasi dari saya mengenai proses sintesis protein. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita, khususnya sebagai mahasiswa teknologi laboratorium medis, tentang bagaimana tubuh membentuk molekul-molekul penting yang menunjang kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.